Cahaya petir menyambar dengan ganas, membelah langit gelap dan menerangi tanah berbatu yang retak akibat pertarungan dahsyat di bawah guyuran hujan lebat. Di tengah badai tersebut, Dan Wosung, pria berotot besar yang dikenal sebagai Fish King karena kemampuannya membawa ketertiban di dunia persilatan hanya dengan tinjunya, berdiri terengah-engah. Tubuhnya dipenuhi luka parah dan darah segar terus mengalir dari dada serta mulutnya. Sambil menahan rasa sakit, ia menatap ke sekeliling, menyadari jika gerombolan penyerang tak dikenal telah menyerbu, dan kini hanya tersisa dua orang musuh yang masih berdiri. Dua sosok tersebut berdiri menatapnya dari atas tebing batu, dan Wosung menyadari jika mereka berdua terlihat cukup kuat. Ia menendang salah satu bawahannya Sword Demon Lord yang terluka parah jatuh ke arahnya. Saat bawahan itu memohon pertolongan di udara, Sword Demon Lord tanpa ampun menebasnya hingga tewas seketika dengan ayunan pedang yang memancarkan energi ungu gelap. Dan Wosung menatap tajam, mengutuk cara bertarung yang kotor dan kejam tersebut, serta langsung mengenali tanda khas Demonic Pet pada pedang musuhnya. Sword Demon Lord melompat turun, merasa terkesan karena Fish King mampu bertahan sejauh ini. Lalu dengan penuh kesombongan Fish King, ia menilai jika gelar tersebut memang pantas diberikan kepadanya. Mendengar hal itu, Dan Wosung menyatakan akan menghabisi nyawa Sword Demon Lord dalam 10 serangan. Menolak menyerah, Dan Wosung membalut tangannya yang berdarah dengan perban, memusatkan kekuatan hingga tinjunya memancarkan kilatan petir biru yang sangat terang, lalu menerjang maju. Sword Demon Lord mencemooh tindakan tersebut dan melepaskan gelombang energi pedang berwarna ungu. Namun, Dan Wosung berhasil menembus pertahanan itu dengan tinju petir birunya yang sangat cepat, mendaratkan pukulan telak yang membuat Sword Demon Lord terkejut hingga memuntahkan darah. Fish King terus menekan, melayangkan serangkaian pukulan bertubi-tubi hingga pukulan ke-6-nya. Di tengah serangannya, Dan Wosung merasakan ada sesuatu yang janggal karena tinju ke-7 dan ke-8-nya tiba-tiba meleset dari titik vital musuh, seolah-olah pergerakannya sedang tertahan. Benang-benang energi ungu misterius muncul dari tanah, mengikat dan memanipulasi gerakan tubuhnya. Ia segera menyadari jika rekan musuhnya yang memegang kipas sedang merapalkan teknik dari kejauhan. Memanfaatkan celah kelumpuhan tersebut, Sword Demon Lord langsung mengarahkan pedangnya dan menusukkannya tepat menembus dada Fish King. Merasa telah menang, Sword Demon Lord menyatakan jika legenda Fish King berakhir di sini. Namun, Dan Wosung justru menyiapkan tinjunya hingga terjadi ledakan petir biru yang sangat dahsyat, menghancurkan area di sekitar mereka. Ledakan itu berhasil menggores pipi Sword Demon Lord yang kini hanya bisa tertawa sinis melihat ketangguhan lawannya. Sementara rekannya yang memegang kipas mengingatkan jika keberhasilan mereka dibantu oleh campur tangan dari luar. Dengan kejam, Sword Demon Lord memerintahkan Dan Wosung untuk mati dengan tenang. Dan Wosung yang belum mati, ia melayangkan pukulan brutal ke arah kepalanya sebagai serangan ke-10. Kekuatan Dan Wosung memudar perlahan, menyisakan penyesalan karena ia tidak sempat memukul lawannya satu kali lagi. Hingga akhirnya, sang Fish King tewas dalam keheningan di tangan para petarung Demonic Pet. Suasana seketika berubah ke pagi yang cerah. Cahaya matahari menyinari kediaman megah An Family di Guhua Mountain. Di dalam sebuah kamar, seorang pemuda berambut panjang terbangun dengan nafas terengah-engah, mengejutkan pelayan wanita di dekatnya. Pemuda itu kebingungan karena luka parah di tubuhnya telah lenyap tanpa bekas. Sang pelayan menanyakan keadaannya dan memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Panggilan itu membuatnya meraih cermin dan terkejut melihat pantulan wajah pemuda asing. Curiga jika wajahnya ditutupi oleh topeng, ia menarik-narik pipinya. Namun ia menyadari jika itu merupakan wajah aslinya karena tidak ada jahitan sama sekali. Pelayan yang panik bergegas pergi untuk memanggil tabib. Sementara pemuda itu membanting pintu karena frustasi. Ia berjalan mondar-mandir, menyadari jika mustahil ini merupakan perbuatan dari teknik Demonic Path. Karena mereka pasti sudah menaklukkan dunia persilatan sejak lama jika memiliki kemampuan menukar tubuh. Ia mengamati tubuh barunya yang terasa sangat lemah seperti anak rusa yang baru lahir, menganggap fisik tersebut sama sekali tidak berguna.
Perhatiannya tertuju kepada sebuah dokumen dari Galaxy Merchant Guild yang mengungkapkan jika tubuh yang dihuninya merupakan milik tuan muda Lee Jin-eun. Setelah memeriksa tumpukan surat lainnya yang berisi tagihan hutang, keluhan perjudian, dan masalah wanita, ia menyimpulkan jika Lee Jin-eun adalah seorang bajingan sejati. Tak merasakan adanya energi aneh di dalam tubuh tersebut, ia akhirnya menyadari jika dirinya dan Hwasung telah mengalami reinkarnasi. Lamunannya terpotong oleh pintu yang terbuka lebar. Seorang pria tua bernama Gong Sun-myung, tabib pribadi Lee Jin-eun, bergegas masuk sambil berpura-pura mengkhawatirkan keadaan sang tuan muda. Tabib tersebut kemudian menyajikan semangkuk Dragon Phoenix Soup, mengklaim jika sup tersebut dapat memulihkan stamina. Namun, Lee Jin-eun dengan cepat mengenali niat jahat sang tabib. Sup yang bergizi bagi orang sehat itu sebenarnya berakibat fatal bagi orang yang sedang sakit sepertinya. Mengingat tabib itu baru saja memeriksa denyut nadinya dan pasti tahu ia sebenarnya dalam keadaan sehat, Lee Jin-eun menyimpulkan jika tabib tersebut merupakan seorang pengkhianat. Tabib itu terus membujuknya untuk memakan sup tersebut agar kondisinya prima demi mengikuti Dragon Phoenix Turnamen. Lee Jin-eun memanfaatkan hal itu untuk menanyakan edisi turnamen tersebut. Dan sang tabib menjawab jika turnamen ke-200 akan diadakan 2 tahun lagi. Mendapatkan informasi penting itu, Lee Jin-eun menolak sup dengan alasan tidak nafsu makan dan menyuruh si tabib beserta pelayan pergi. Setelah sendirian, ia menyadari jika waktu belum berlalu terlalu lama sejak kematiannya. Ia mengikat rambutnya, menatap tajam penuh tekad, menyadari jika para musuh dari Demonic Pet masih hidup. Ia mengepalkan tangannya, bersumpah jika kali ini ia akan menghabisi orang-orang hina tersebut hanya dengan 1 pukulan. Di ruang makan, hidangan sarapan yang sederhana telah tersaji rapi di atas meja. 3 pelayan wanita mengamati hidangan tersebut dengan pandangan takjub, meragukan apakah pria yang selama ini hanya mengkonsumsi bubur beras mampu menghabiskan semuanya. Salah satu pelayan meyakinkan jika nafsu makan pria itu benar-benar telah kembali dan ia akan segera tiba setelah menyelesaikan olahraga. Pintu geser ruangan itu tiba-tiba terbuka dengan keras. Lee Jin-eun melangkah masuk dengan nafas teratur. Tubuh bagian atasnya yang kekar dan basah oleh keringat terekspos dengan jelas. Ia menyapu rambut panjangnya ke belakang, menyadari jika sarapannya telah siap. Setelah memuji hasil kerja para pelayan, ia mengenakan pakaian luarnya, menyuruh mereka pergi dan memerintahkan agar sarapannya mulai sekarang dibuat sederhana saja. Para pelayan yang berjalan menjauh saling berbisik, menyadari jika kondisi fisik tuan mereka memang benar-benar mengalami kemajuan pesat. Saat Lee Jin-eun mulai menyantap makanannya, suara panggilan dari luar menghentikan gerakannya. Tabib Gong Sun-myung mengumumkan kedatangannya, membuat raut wajah Lee Jin-eun seketika berubah kesal dengan sendok nasi yang masih menggantung di udara. Lee Jin-eun memerintahkannya masuk, dan tabib tua itu pun melangkah ke dalam ruangan bersama seorang pelayan pria. Melihat sikap tabib yang membungkuk dan tersenyum ramah, Lee Jin-eun menatapnya tajam, mengamati betapa arogan dan palsunya kepatuhan pria tua itu. Ia memutar otak, mencari cara untuk menjebak tikus kecil di hadapannya. Sambil meniup minumannya, Lee Jin-eun mempertanyakan alasan kedatangan sang tabib. Gong Sun-myung dengan wajah memelas berdalih jika ia merasa kesepian karena sudah lama tidak mendengar kabar sang tuan muda. Ia memuji raut wajah Lee Jin-eun yang tampak sangat sehat. Ia juga merasa jika usahanya selama ini terasa sia-sia. Senyum sinis mengembang di wajah Lee Jin-eun. Ia mengulangi kata-kata tabib itu, lalu menanyakan apakah usaha yang dimaksud adalah upaya untuk membunuhnya dengan memberikan Dragon Phoenix Soup. Wajah ceria Gong Sun-myung seketika kaku. Ia mencoba mengelak dengan panik, menjelaskan jika sup itu merupakan obat pemulih yang hebat untuk tubuh. Lee Jin-eun berpura-pura terkejut, menyatakan jika ia mengira sup itu merupakan racun. Keringat dingin mulai bercucuran di wajah Gong Sun-myung saat ia menegaskan statusnya sebagai tabib pribadi sang tuan muda. Merasa terpojok, tabib itu membungkuk dan pamit undur diri jika kehadirannya memang tidak diinginkan. Namun, Lee Jin-eun menahannya. Ia menyoroti tingkah laku tabib yang datang tanpa diundang dan memutuskan pergi tanpa disuruh. Lalu dengan nada dingin mempertanyakan, siapa sebenarnya tuan di rumah ini? Ketegangan pun memuncak, sebelum akhirnya Lee Jin-eun memecah suasana dengan tawa kecil, menyebut tegurannya barusan hanyalah sebuah lelucon. Tabib itu pun ikut tertawa dengan sangat canggung.
Legend Eun kemudian memerintahkan Gong Sung Myung mengambil alat tulis dari meja karena ia ingin mengirimkan surat. Tabib itu patuh dan bersiap menulis surat saat Legend Eun mulai mendiktekan pesannya. Pesan itu menyebutkan jika penyakit tuan muda Legend Eun sangat parah hingga ia harus tetap berada di kediaman keluargaan untuk sementara waktu. Sambil terus makan, Legend Eun melanjutkan diktenya, menyatakan jika tekadnya untuk hidup sangat kuat dan ia meminta penerima surat untuk memberitahukan metode selanjutnya. Tangan Gong Sung Myung langsung terhenti, matanya terkejut menyadari makna tersirat dari kalimat tersebut. Saat tabib itu menoleh dengan senyum kaku dan menanyakan maksud dari surat tersebut, sebuah sumpit kayu tiba-tiba melesat dengan kecepatan luar biasa, nyaris menghantam wajahnya sebelum menancap di dinding belakang. Gong Sung Myung terpaku dalam ketakutan. Legend Eun menatapnya tajam, menegaskan jika ia bukan lagi Legend Eun yang dulu. Legend Eun mulai membeberkan semua dedukasinya. Ia menjelaskan jika Dragon Phoenix Soup memang bagus untuk orang sehat, namun akan berakibat fatal layaknya racun bagi orang sakit sepertinya. Ia yakin tabib sekelas Gong Sung Myung pasti mengetahui fakta medis tersebut. Legend Eun juga menyinggung bagaimana tabib itu diam-diam memeriksa denyut nadinya setelah menyadari ia masih hidup. Wajah Gong Sung Myung semakin pucat pasi. Pukulan telak terakhir dijatuhkan saat Legend Eun menyebutkan jika kemampuan tabib itu dalam menyembunyikan emosi sangatlah buruk bagi seseorang yang berniat melakukan pembunuhan. Menyadari tindakan ini pasti memiliki dalang, Legend Eun memerintahkan Gong Sung Myung untuk menuliskan nama orang yang memberikan perintah. Sang tabib mencoba berkilah, menutupi wajahnya dan mengeluh karena dituduh sembarangan. Namun, sedetik kemudian, wajahnya berubah drastis menjadi bengis dan menyeringai jahat. Ia membuang sandiwaranya, mengejek kebodohan Legend Eun yang menolak kematian dengan damai, lalu memutuskan untuk membunuh semua pelayan di sana agar tidak ada saksi mata. Dengan kecepatan kilat, Gong Sung Myung mengeluarkan jarum mematikan dan menerjang maju. Namun, serangan itu dipatahkan dengan mudah. Legend Eun memukul kepala tabib itu dengan tangan yang memancarkan aura merah menyala, lalu membantingnya dengan brutal ke lantai hingga darah menyembur dari mulut sang tabib. Legend Eun dengan santai menggigit sepotong daging dan menegur pria yang telah terkapar itu karena memalingkan pandangan saat ia sedang berbicara. Legend Eun memandangi tangannya yang terasa sakit hanya karena benturan kecil tadi, mengeluhkan betapa menyedihkannya kondisi fisik tubuh barunya. Ia menyadari harus segera memulihkan kekuatan bela dirinya. Jika kekuatannya kembali, ia tidak akan peduli meskipun seluruh galaksi Merchant Guild berada di balik percobaan pembunuhan ini. Ia berencana menyelidiki tabib itu lebih lanjut sekembalinya ke Serikat Dagang. Tiba-tiba, rasa sakit kepala yang luar biasa menyerang Legend Eun. Di tengah rasa sakit itu, ingatan masa lalu dari pemilik tubuh asli mengalir deras ke dalam pikirannya, membuatnya meneteskan air mata. Ingatan itu memperlihatkan Legend Eun sebagai putra sulung dari galaksi Merchant Guild yang kaya raya, namun tidak memiliki kecerdasan seperti anak kedua maupun kekuatan seperti anak ketiga. Ia mencoba menutupi kekurangannya dengan menghamburkan uang untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Saat ia akhirnya menyadari kesalahannya, kesehatannya sudah terlanjur hancur, dan ia pun diasingkan ke kediaman keluargaan ini. Dari ingatan tersebut, Legend Eun mengetahui jika keluarga utamanya tidak mempedulikan tempat pengasingannya. Awalnya ia menganggap reinkarnasi tanpa ingatan asli merupakan sebuah rintangan. Namun kini ia melihatnya sebagai kesempatan emas untuk fokus memulihkan ilmu bela dirinya dalam kedamaian. Ia menolak membiarkan bakat bela diri alami dari tubuh ini membusuk. Ia berencana menggabungkan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya dengan beberapa eliksir untuk mencapai tingkat kekuatan yang tinggi dalam waktu singkat. Ia menghentikan langkahnya saat menyadari satu kelemahan dalam rencananya. Ia sama sekali tidak memiliki eliksir. Satu-satunya hal yang ia miliki hanyalah uang yang melimpah. Dengan senyum penuh percaya diri, ia meyakinkan dirinya jika tidak ada satupun barang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia menoleh ke arah meja tempat tabib yang tewas itu berada, sedikit menyesal karena tidak sempat menginterogasinya lebih lanjut. Waktu berlalu, menampilkan pemandangan alam yang asri dengan kelopak bunga persik yang berguguran di sekitar kediaman keluargaan. 1 tahun kemudian, seorang pria berpakaian serba hitam melangkah memasuki halaman. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mok In-sup dari tim pengawal Galaxy Merchant Guild dan menanyakan keberadaan tuan muda Legend Eun kepada pelayan wanita untuk memberikan sepucuk surat.
Pelayan itu menunjuk ke suatu arah. Saat Mok In-sup menoleh, matanya terkejut penuh ketidakpercayaan. Di sana, duduk membelakanginya adalah seorang pria berambut panjang dengan otot punggung dan lengan yang luar biasa besarnya. Mok In-sup begitu terkejut, bergumam tak percaya jika sosok raksasa di hadapannya merupakan tuan muda Lee Jin-eun. Sehelai daun hijau gugur menari di udara, jatuh perlahan melewati sosok pria berotot yang tengah duduk bersila dengan mata terpejam. Di dalam keheningan tersebut, pria itu memusatkan energinya, mengembangkan dantian dan memahat berbagai ilmu bela diri peninggalan kehidupan lalunya ke dalam tubuh barunya untuk bertahan hidup. Ia melatih Enlightenment Footwork untuk kecepatan kilat, menyempurnakan Enlightenment Body Technique serta Teleportation Like Art, sehingga akhirnya berhasil mendorong The White Lightning 10 Stage Art yang mampu mengendalikan energi petir mencapai tahap keempat. Segala proses pelatihannya berjalan sangat lancar. Pria yang kini menempati tubuh Lee Jin-eun membuka matanya dan mengayunkan tangannya dengan kecepatan luar biasa. Lee Jin-eun menyadari jika kekuatan fisiknya saat ini masih belum cukup memuaskan. Konsentrasinya terpecah saat Mok In-sup, salah satu anggota dari unit penjaga, memanggilnya dari kejauhan. Penjaga itu datang membawa sebuah surat dari kediaman utama Serikat Dagang. Saat Lee Jin-eun bangkit dengan tubuh kekarnya yang kini berbentuk sempurna, Mok In-sup dan rekannya begitu tak percaya, kebingungan mencari kemana perginya sosok tuan muda yang dulu selalu tampak sakit-sakitan dan lemah. Sambil mengeluhkan lengannya yang terasa mau putus karena perjalanan panjang, Mok In-sup menyerahkan surat tersebut. Sembari menatap lurus, Lee Jin-eun mencerna isi surat yang menyatakan jika ayahnya, pemimpin Serikat Dagang, tiba-tiba jatuh pingsan dan kini terbaring sakit tanpa sebab. Mok In-sup menduga kuat jika dalang dibalik kejadian ini adalah klan Ouyang. Pihak Galaxy Merchant Guild selama ini terus membayar uang upeti berkedok biaya perlindungan yang jumlahnya kini membengkak hingga ke tahap yang sulit ditangani. Terlebih lagi, klan Ouyang sama sekali tidak melakukan hal yang sepadan dengan kenaikan biaya tersebut. Mereka menolak membantu saat sekte-sekte kecil mencoba memeras pajak perdagangan yang begitu konyol, dan hanya turun tangan jika ada masalah di kediaman utama Galaxy Merchant Guild. Karena posisi kapten penjaga dipegang oleh Gu Yanghu, seorang tokoh bela diri yang reputasinya cukup dikenal luas, pihak serikat tidak bisa berbuat banyak. Mengetahui nama besar Gu Yanghu, Lee Jin-eun hanya tersenyum simpul, menyadari jika masalah ini akan selesai jika ia membereskan orang-orang dari klan Ouyang itu sendiri. Mok In-sup kemudian mengungkapkan satu alasan fatal lain yang membuat pemimpin serikat jatuh pingsan. Sang ayah rupanya jatuh sakit akibat amarah yang memuncak setelah menyaksikan langsung pertarungan pedang antara putra kedua dan putra ketiganya. Mendengar kelakuan memalukan saudara-saudaranya yang bertarung di hadapan ayah mereka sendiri, Lee Jin-eun menghela nafas panjang, mengutuk tindakan bodoh tersebut. Meski Mok In-sup berusaha menenangkannya, tatapan Lee Jin-eun menajam. Ia membuang surat di tangannya ke udara, menolak tinggal diam, dan memutuskan untuk segera berangkat kembali ke kediaman utama. Di tempat lain, Mok In-sup dengan antusias menceritakan perubahan luar biasa Lee Jin-eun kepada rekan-rekan penjaganya, meyakinkan mereka jika sang tuan muda kini telah menjelma menjadi seorang petarung bela diri yang begitu sempurna. Cerita itu justru disambut tawa meremehkan dari para penjaga lain. Mereka menganggap kembalinya sang bajingan itu sebagai lelucon, bahkan menyindir jika kemampuan bela dirinya mungkin hanya sebatas ilmu ranjang. Han Yup, wakil kapten penjaga Galaxy Merchant Guild, menanggapi situasi tersebut dengan tenang, menganggap wajar jika Lee Jin-eun kembali sehat karena pada dasarnya sang tuan muda memiliki bakat bela diri sejak kecil. Kepanikan tiba-tiba melanda para penjaga saat Mok In-sup mengabarkan jika Lee Jin-eun akan datang seorang diri. Han Yup segera mendiamkan keluhan anak buahnya, mengingatkan mereka dari mana asal uang yang menghidupi mereka, dan memerintahkan barisan penjaga untuk segera menyambut kedatangan sang tuan muda. Lee Jin-eun berdiri mematung di depan gerbang raksasa Galaxy Merchant Guild, terkesan dengan kemegahan tempat yang selama ini hanya ia dengar dari rumornya. Ia menyadari jika pemilik asli tubuhnya benar-benar dibesarkan dalam lingkungan yang luar biasa mewah. Setelah menyuruh para pelayan wanita yang menampinginya untuk beristirahat, ia melangkah masuk dengan niat menjenguk ayahnya. Langkahnya sempat terhenti saat menyadari tidak ada satupun orang yang menyambut kepulangannya. Hingga tiba-tiba sekelompok penjaga
yang dipimpin oleh Han Yup berbaris rapi sambil menghunuskan pedang ke udara sebagai bentuk penghormatan. Han Yup memberi salam hormat, bahkan hampir tidak mengenali sosok Lee Jin-eun yang kini tampak sangat bugar. Salah seorang bawahan yang melihat hal itu mempertanyakan Han Yup kenapa harus memberikan hormat, padahal ia selalu diperlakukan tidak baik oleh Lee Jin-eun. Lee Jin-eun merasa sambutan itu terlalu berlebihan untuk seseorang yang selama ini dicap buruk. Namun, ia tetap mengucapkan terima kasih dengan senyum tenang. Sikap sopannya itu justru membuat para penjaga begitu tercengang. Mereka akhirnya menyadari kebenaran ucapan Mok In-sup. Bahkan Han Yup sendiri mengakui dalam hati jika aura sang tuan muda kini terasa seperti seorang sekutu yang bisa diandalkan, bukan lagi musuh dalam selimut. Han Yup kemudian menginformasikan jika ia telah menyampaikan kabar kedatangan Lee Jin-eun kepada pemimpin serikat. Namun, ketenangan itu dirusak saat Lee Ja-eun, tuan muda ketiga Galaxy Merchant Guild, muncul menyela. Sambil merangkul pundak kakaknya dengan gaya merendahkan, Lee Ja-eun mengejek masa lalu kelam Lee Jin-eun dan merasa heran melihat perubahan fisik serta tatapan tajam yang kini dimiliki oleh sang kakak. Han Yup hanya bisa menegang, khawatir Lee Jin-eun akan kembali menjadi bulan-bulanan adiknya. Tidak berhenti di sana, Han Yup dengan lancang meraih dan menggenggam tangan Lee Ja-eun seolah sedang memancing keributan. Merasa otoritasnya diremehkan, Lee Ja-eun menepis kasar cengkraman tersebut hingga menciptakan suara tamparan keras yang membekas di pipi Han Yup. Lee Jin-eun muak melihat bagaimana reputasi tubuh aslinya begitu hancur hingga seorang wakil kapten penjaga dan adiknya sendiri berani bersikap tidak sopan. Bertekad memberikan pelajaran brutal agar sang adik tidak berani lagi mengangkat kepala di hadapannya, Lee Jin-eun melayangkan pukulan telak ke wajah Lee Ja-eun. Benturan dahsyat itu membuat sang adik jatuh ke lantai dengan darah segar mengalir di sudut mulutnya. Dalam kondisi terkejut dan kebingungan, Lee Ja-eun hanya bisa menatap ngeri saat Lee Jin-eun mendekati perlahan. Dengan nada suara yang sangat dingin, Lee Jin-eun memanggil adiknya dan mengungkapkan betapa jantungnya berdebar kencang selama perjalanan pulang. Tangan kekar Lee Jin-eun kemudian mencengkram erat bahu Lee Ja-eun, meremukkan tanpa ampun hingga sang adik menjerit histeris kesakitan. Di tengah penderitaannya, Lee Ja-eun mengumpat dan mengutuk kakaknya sebagai orang gila, sebuah makian yang justru dibalas Lee Jin-eun dengan senyuman iblis yang mengerikan. Keributan kecil memecah ketenangan di depan pavilion kediaman ayah mereka. Lee Hwa-eun, putra kedua sekaligus manajer umum Galaxy Merchant Guild, melangkah tergesa-gesa menghampiri kerumunan penjaga yang kebingungan. Salah satu bawahannya segera melaporkan jika tuan muda ketiga kembali memancing masalah dengan kakak tertuanya. Mendengar hal itu, Hwa-eun menegur para penjaga yang hanya berdiri diam tanpa melerai. Jeritan tertahan terdengar dari balik pintu, membuat Hwa-eun segera menerobos masuk. Di dalam, ia mendapati pemandangan yang tidak terduga. Lee Jin-eun berdiri tegak sambil mencengkram erat kerah baju Lee Ja-eun. Jin-eun memberi peringatan tegas kepada adiknya untuk mengecilkan suara karena mereka berada tepat di depan kamar ayah mereka. Mengalihkan pandangannya, Jin-eun mengenali Hwa-eun sebagai adik keduanya, meninggalkan Hwa-eun dalam keterkejutan melihat perubahan drastis pada fisik dan aura dominan kakak tertuanya yang selama ini dikenal sebagai orang yang sakit-sakitan. Ketiga bersaudara itu kemudian duduk mengelilingi meja bundar di ruangan lain. Hwa-eun menyajikan teh sambil mengungkapkan rasa leganya melihat Jin-eun telah kembali dalam keadaan yang tampak sangat sehat. Di sisi lain, Ja-eun masih terduduk dengan wajah memar menahan kesal. Jin-eun mengkonfirmasi jika kondisinya yang sudah pulih sepenuhnya, lalu menatap tangannya yang dibalut perban, menanyakan dengan santai apakah luka itu akibat ulah dari sang adik bungsu. Tanpa menunggu jawaban dan menganggapnya bukan luka serius, Jin-eun tiba-tiba melayangkan tamparan keras yang telak mengenai wajah Ja-eun hingga darah menetes dari sudut bibirnya. Dengan tatapan dingin dan penuh ancaman, Jin-eun memperingatkan Ja-eun untuk tidak pernah lagi menghunuskan pedang ke arah kakak tertuanya jika tidak ingin dihajar lebih parah. Ia menuntut rasa hormat yang pantas dan menegaskan batas kedudukan mereka. Ja-eun yang gemetar ketakutan hanya bisa mengiyakan, masih tak percaya jika ia baru saja ditumbangkan oleh kakak yang dulu selalu menjadi bulan-bulanan. Hwa-eun pun ikut berkeringat dingin, menyadari jika sosok di hadapannya seolah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda setelah pulang dari tempat pengasingan.
Melihat tumpukan gulungan di atas meja, Jin-un mempertanyakan benda tersebut. Hua-eun menjelaskan jika itu merupakan daftar nama kepegawaian Galaxy Merchant Guild yang akan dibahas pada rapat umum esok hari. Mata Jin-un menyusuri deretan nama hingga terhenti pada nama Gong Seung-myung. Sebuah kesimpulan cepat terbentuk di benaknya. Mulai dari wakil kapten penjaga hingga penjaga gerbang utama, seluruh nama yang merekomendasikan pengkhianat tersebut bermuara pada satu orang, yaitu Gu Yanghu. Menyadari jika pria itulah dalang di balik semua ini, aura gelap perlahan menguar dari tubuh Jin-un. Ia menatap tajam kedua adiknya, menuntut kejujuran apakah salah satu dari mereka memiliki hubungan gelap dengan klan Ouyang. Hua-eun dan Ja-eun begitu terkejut, buru-buru menyangkal tuduhan tersebut dan bersumpah setia pada serikat dagang yang susah payah dibangun oleh ayah mereka. Bahkan rela mati daripada membiarkan pihak luar mengambil alih. Mendengar sumpah ketakutan itu, Jin-un tersenyum puas, menyimpulkan jika ia tidak perlu repot-repot menghabisi nyawa kedua saudaranya sendiri. Setelah memastikan jika seluruh petinggi akan hadir dalam rapat umum, Jin-un memutuskan untuk ikut serta. Tanpa mempedulikan keheranan Hua-eun, ia bangkit meninggalkan ruangan dengan tujuan menjenguk ayah mereka, membiarkan kedua adiknya meratapi kepanikan. Di dalam kamar yang sedikit temaram, Lee Seung-min, pemimpin Galaxy Merchant Guild, terbaring lemah di atas ranjang. Ia menanyakan keributan yang baru saja terjadi, namun Jin-un menenangkannya dan menganggapnya bukan hal penting. Seung-min mengeluhkan penyakit amarahnya yang semakin memburuk seiring menuanya tubuh. Namun raut wajahnya berubah lega saat menyadari perubahan fisik dan ekspresi putra sulungnya yang kini terlihat jauh lebih sehat. Sentuhan tangan Seung-min di pipinya memicu ingatan di benak Jin-un. Di kehidupan lalunya sebagai sosok yang hidup sebatang kara, ia tak pernah merasakan sentuhan seorang ayah. Namun, melalui ingatan tubuh barunya, sang ayah selalu digambarkan sebagai sosok raksasa yang tangguh. Kini, saat menggenggam tangan keriput itu, Jin-un menyadari betapa rapuh dan mengecilnya tubuh pria tua di hadapannya. Menekan perasaan canggung itu, Jin-un tersenyum lembut, menenangkan ayahnya jika penyakit amarah bisa disembuhkan dengan mudah jika sumber masalahnya dihilangkan. Ia berjanji akan menyingkirkan penyebab penyakit itu secara perlahan. Seung-min kebingungan dengan pilihan kata putranya, namun Jin-un kembali meyakinkannya untuk tidak perlu khawatir, menyisakan tanda tanya di benak sang ayah tentang senyuman penuh arti dari putra sulungnya tersebut. Keesokan harinya, rapat umum Galaxy Merchant Guild digelar di aula utama. Para petinggi serikat duduk berjejer rapi. Ouyang-hu, kapten penjaga sekaligus petarung andalan klan Ouyang, melangkah masuk dengan senyuman angkuh. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para penjaga saat menyadari kehadiran Lee Jin-un di ruang rapat tersebut. Ouyang-hu mencibir dalam hati, mengira kepulangan sang tuan muda hanyalah bentuk ketakutan atas posisinya yang terancam. Di depan, Hua-eun memimpin jalannya rapat dan menanyakan apakah ada pendapat lain mengenai masalah kepegawaian sebelum beralih ke agenda selanjutnya. Ouyang-hu mengangkat tangan, memanfaatkan momen itu untuk merekomendasikan orang kepercayaannya sebagai pengawal pribadi bagi Lee Jin-un yang baru kembali. Usulan ini memicu ketidakpuasan diam-diam dari petinggi lain yang muak melihat serikat mereka perlahan dikuasai oleh orang-orang klan Ouyang, bahkan salah satu petinggi tanpa sadar menghancurkan cangkir tehnya karena menahan amarah yang memuncak. Mengabaikan ketegangan itu, Ouyang-hu dengan percaya diri menanyakan apakah ada yang keberatan dengan usulannya. Keheningan pecah ketika Jin-un dengan tenang menyuarakan ketidakpuasannya. Semua mata tertuju pada Jin-un yang bangkit dari duduknya. Dengan tatapan mengintimidasi, ia menunjuk tepat ke wajah Ouyang-hu dan secara terbuka mengusulkan pemecatan sang kapten penjaga Ouyang-hu. Ruangan seketika dipenuhi tawa meremehkan dari para pengikut Ouyang-hu. Ouyang-hu menganggap ucapan Jin-un sebagai lelucon dari orang yang akalnya belum pulih akibat sakit. Ouyang-hu membalas dengan senyum sinis, mengingatkan Jin-un jika urusan guild bukanlah sesuatu yang bisa ia campuri sesuka hati. Mendengar tantangan itu, Jin-un membalas senyumannya. Tanpa peringatan sedikit pun, Lee Jin-un memusatkan tenaga dan melepaskan satu pukulan dahsyat yang memancarkan energi kilat biru terang langsung ke meja tepat di depan Gu Yanghu. Ledakan besar seketika terjadi, menghancurkan lantai kayu dan bebatuan hingga membentuk kawah yang dalam.
menghempaskan puing-puing ke udara. Debu mengepul tebal menyelimuti Ouyang Hu yang kini terdiam kaku dengan wajah pucat pasi. Terguncang oleh teror kekuatan luar biasa tersebut, berdiri tegak di tepi kawah kehancuran, Jin Eun menatap tajam pria arogan itu, mengingatkannya dengan tegas jika Galaxy Merchant Guild adalah miliknya. Beberapa waktu sebelumnya, Lee Jin Eun melangkah maju aula pertemuan dengan wajah tenang, diikuti oleh Hwa Un yang mengejarnya dengan langkah panik. Ia mempertanyakan keputusan Jin Eun yang nekat menentang Kapten Ouyang Hu secara terbuka, memperingatkan jika dunia persilatan akan meremehkan dan menelan mentah-mentah serikat dagang mereka jika kehilangan sosok kuat, mengingat tamu dari keluarga Gu sudah mulai mendominasi area tersebut. Tanpa menghentikan langkahnya, Jin Eun tersenyum karena ketika seorang ahli sedang diremehkan, maka ia bisa dilahap. Begitu juga dengan Eunha Merchant Guild. Penuh keyakinan dan menegaskan jika dirinya sendirilah yang akan membereskan semua kekacauan ini. Lee Hwa Un baru-baru menyadari dari mulai kapan banyak orang-orang keluarga Gu yang berada di Eunha Merchant Guild. Kembali ke saat ini, ketegangan di aula di mana Jin Eun kini berdiri tegak di tengah lantai batu yang hancur berantakan setelah melancarkan serangan kejutan. Para penjaga bawahan Ouyang Hu segera mengepung Jin Eun sambil menghunuskan pedang, menuduh sang tuan muda telah berbuat lancang karena menyerang atasannya sendiri. Di tengah kepungan tersebut, Ouyang Hu bangkit perlahan sambil mengusap darah di kepalanya. Ia memandang Jin Eun dengan tatapan meremehkan, menganggap serangan itu hanyalah sekedar luapan emosi sesaat. Namun, Jin Eun dengan tenang membongkar seluruh rencana busuk Ouyang Hu. Ia membeberkan jika dirinya telah membunuh tabib Gong Song Myung yang ditugaskan untuk meracuninya, serta Ouyang Hu dengan sengaja memicu pertikaian antara adik kedua dan ketiganya saat sang ayah jatuh pingsan. Mendengar penjelasan itu, Ouyang Hu tertawa keras, menganggap Jin Eun hanya berdelusi tentang skenario di mana dirinya bisa mengendalikan seluruh Galaxy Merchant Guild layaknya seorang dalang pewayangan. Tawa merendahkan itu seketika terhenti saat Jin Eun kembali menegaskan jika kematian Gong Sung Myung di tangannya adalah titik awal di mana nasib Ouyang Hu mulai berubah menuju kehancuran. Terpancing oleh provokasi dan tatapan tajam Jin Eun, amarah Ouyang Hu meledak. Ia memusatkan energi berwarna ungu yang membalut tubuhnya dan melesat maju melayangkan pukulan mematikan. Akan tetapi, serangan bertenaga itu berhasil ditahan dengan mudah oleh kepalan tangan Jin Eun yang memancarkan energi Lightning Ki berwarna biru terang. Benturan kekuatan tersebut mementalkan Ouyang Hu ke belakang, membuatnya terkejut menyadari jika Lee Jin Eun yang selama ini dikenal berpenyakitan ternyata menguasai ilmu bela diri tingkat tinggi. Para penjaga pun ikut terpaku mengerikan melihat kejadian ini, merasa harga dirinya terinjak. Ouyang Hu memprovokasi Jin Eun dengan menyebutnya terlalu sombong hanya karena baru mempelajari sedikit ilmu bela diri, lalu menantangnya dalam sebuah duel resmi yang disaksikan oleh seluruh penjaga dan tamu. Jin Eun menerima tantangan tersebut tanpa ragu, namun ia mengubah syaratnya menjadi pertarungan hidup dan mati. Ouyang Hu langsung menerjang dengan tebasan pedangnya yang cepat, yakni jika Jin Eun hanyalah pemula yang kurang berpengalaman di medan tempur. Perkiraan itu hancur berantakan ketika Jin Eun menyambut serangan tersebut menggunakan tangan kosong yang diselimuti kilatan petir biru. Mencengkerambilah pedang sang kapten dan mengejek jika lawannya masih 100 tahun terlalu dini untuk mengajarinya soal pengalaman bertarung. Dalam sekejap mata, Jin Eun mengaktifkan teknik Enlightenment Footwork, melesat menembus pertahanan musuh sebagaikan kilat, dan mendaratkan pukulan telak yang menghempaskan Ouyang Hu. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Ouyang Hu merasakan aura intimidasi yang sangat pekat memancar dari Jin Eun, seolah ia sedang berhadapan dengan raksasa petarung legendaris yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Dalam upaya putus asa, Ouyang Hu merapalkan teknik Revolt Transformation Sword yang dipadukan dengan gerakan Shadow Shift Step untuk menyerang secara tiba-tiba dari titik buta di bawah tubuh Jin Eun. Sayangnya, Jin Eun telah mengantisipasi pergerakan tersebut dengan sempurna dan langsung menghantamkan tinjunya ke arah bawah, menciptakan ledakan energi petir yang sangat dahsyat dan mengubur Ouyang Hu ke dalam tanah. Debu dari ledakan perlahan menyapu, memperlihatkan para penonton yang gemetar ketakutan melihat dominasi mutlak dari Jin Eun. Jauh di dalam pavilion, sang ayah yang terbaring sakit tersenyum bangga karena ia menyadari jika Lee Jin Eun akhirnya mempelajari martial arts.
Di tengah kawah arena, Ouyang Hu terkapar tak berdaya dengan tubuh bersimbah darah, sementara para bawahannya berlarian panik mendekatinya. Saat Jin En memberikan tatapan dingin yang mengancam akan menghabisi nyawa mereka semua, sang pria berkacamata bergegas maju untuk melerai. Menyatakan duel tersebut sah secara aturan, namun memperingatkan potensi pembalasan dendam dari keluarga Gu yang tidak akan bisa ditolak oleh serikat dagang. Jin En menepis kekhawatiran itu, menyatakan jika ia sendiri yang akan bertanggung jawab segala hutang budi maupun balas dendam secara pribadi. Ia mendeklarasikan dengan suara lantang jika Galaxy Merchant Guild hanya milik ayahnya dan para pelayan setia yang tulus kepadanya. Lalu menegaskan otoritasnya dengan memecat Ouyang Hu beserta seluruh kelompok penjaganya dan mengusir mereka pergi layaknya sampah. Setelah gerombolan keluarga Gu pergi membawa kapten mereka yang sekarat, sorak-sorai kelegaan mulai terdengar dari para anggota serikat yang setia. Han Yep segera menertibkan mereka karena situasi masih terlalu beresiko untuk dirayakan, dan ia seharusnya malu karena tidak melakukan apapun. Jin En kemudian menoleh kepada Le Hua-un, memerintahkan pria tersebut untuk segera membelikan ramuan pemulihan terbaik sebagai bentuk investasi awal karena ia telah mengambil alih kendali penuh. Hua-un menyanggupi dengan antusias. Jin En mengingatkan jika mereka akan sangat sibuk membenahi serikat dan mencari penjaga baru untuk menggantikan posisi yang kosong. Sambil menatap kejauhan dengan tatapan penuh perhitungan, Jin En mengisyaratkan jika ia sudah memiliki incaran orang-orang tertentu untuk mengisi posisi penjaga tersebut. Di saat yang bersamaan, di tempat lain, dua sosok petarung berwajah garang tampak sedang duduk menikmati minuman di sebuah kedai, sama sekali tidak menyadari jika takdir mereka akan segera bersinggungan dengan sang tuan muda.